Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin, kita semua bisa diperkenankan untuk bisa hadir di majelis ini, tentunya dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi hati yang lapang dan gembira, dalam kondisi keinginan kita untuk bertafakuh fikih, menambah pemahaman kita akan agama, supaya nantinya semakin kita paham, semakin kita pengen mengamalkan. Semakin kita ngerti, semakin kita pengen mengamalkan apa yang kita ketahui. Seperti seorang Imam Ahmad, beliau itu adalah seorang yang sangat semangat di dalam mengamalkan sunnah. Ketika beliau membaca sebuah hadis, dan hadis ini bercerita tentang Rasulullah memanggil tukang bekam, kemudian beliau dibekam, dan setelah dibekam Rasulullah memberikan upah kepada tukang bekam ini senilai 1 sampai 2 dinar. Kalau sekarang kursnya 1 dinar itu sekitar 1,9 atau sampai 2 jutaan. Berarti bapak-bapak pernah nggak misalnya manggil tukang bekam, bayarnya sekali bekam 2 juta, 1 atau 2 dinar, kadang dibayar 1 dinar, kadang dibayar 2 dinar. Kalau 2 dinar berarti 4 juta. Ketika membaca hadis ini, Imam Ahmad langsung memanggil tukang bekam, padahal tubuhnya tidak dalam kondisi ingin dibekam, sehat-sehat saja. Karena beliau panggil tukang bekam, tolong bekam saya. Setelah dibekam, beliau kasih 1 sampai 2 dinar demi ingin mengamalkan sunnah. Sampai sejauh itu. Maka ma'asyiral muslimin, kalau kita nggak ngaji, kita nggak ngerti urusan-urusan seperti itu. Tapi kalau kita ngaji, bismillah, niat kita menambah pengertian tentang agama kita dalam rangka mensyukuri ilmu. Cukup dikatakan seseorang itu menyia-nyiakan ilmu kalau di tempatnya ada majelis ilmu, tapi dia tidak mau mendatanginya. Makanya mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini di Masjid Al-Furqan dinilai oleh Allah sebagai sebuah amal baik yang nanti akan memperberat timbangan kita di yaumul hisab. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam Bapak Ibu kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga terlimpahkan kepada keluarga Nabi, para ummahatul mukminin, para istri-istri Rasul, putra-putri beliau, dzurriyyat beliau, para sahabat sahabiah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umat Islam fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita bicara tentang kehidupan akhirat, banyak orang yang hari ini mungkin muslim tapi nggak percaya sama akhirat. Kasusnya kayak kemarin ada seorang politisi yang mengatakan bahwa dirinya meragukan adanya akhirat. Orang-orang yang percaya sama akhirat itu berani nggak dia mati dulu ya, biar membuktikan kalau ada akhirat, katanya. Ketika kita mempercayai akhirat sebagai bagian dari rukun iman kita percaya, maka ada satu tempat yang diidam-idamkan oleh banyak kaum muslimin. Ada satu tempat yang kita itu berdoa terus supaya bisa masuk ke dalam tempat tersebut, yakni tempat tersebut adalah jannah, surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu menuju ampunan Rabbmu dan surga seluas langit dan bumi yang dijanjikan untuk orang-orang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra' wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yakni orang-orang yang bersedekah fisarra' wa dharra' dalam kondisi lapang ataupun sempit, mereka menahan amarahnya
mereka memaafkan manusia, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Surga itu kita inginkan. Makanya ketika hari ini kemudian kita ingin membahas surga itu merindukan siapa, kelompok apa saja yang dirindukan oleh surga, dengan mengetahuinya ma'asyar muslimin, harapannya apa? Harapannya kita semua mengusahakan diri kita sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya, sebanyak-banyaknya menjadi bagian dari kelompok-kelompok yang disebutkan tadi. Makanya fokus kita selama 1,5 jam ke depan ini adalah membahas kelompok mana saja yang kata Nabi termasuk kelompok yang dirindukan surga. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Jannah itu merindukan arba'ati nafar, 4 kelompok. Siapa saja? Pertama kata Nabi, talil Quran, yakni kelompok orang yang membaca Al-Quran. Jadi orang-orang ini Bapak Ibu membaca Quran tidak cuma ketika mereka longgar saja. Kalau pas longgar baca Quran, tapi kalau pas sibuk baca Quran. Orang-orang ini mereka membaca Quran baik dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit. Karena apa? Karena memang mereka betul-betul menyadari bahwa dengan membaca Al-Quran ini bisa tatmainnul qulub, bisa menenangkan hati. Makanya sekarang ada istilah apa Bapak Ibu? Healing bestie, ya. Dikit-dikit butuh healing, ya. Dikit-dikit insecure, ya. Dikit-dikit merasa tertekan. Ada akun Instagram screenshot status WA anak cewek usia 15 tahun. Tulisannya apa? Guys, hidupku hancur guys. Liburan banyak PR, di rumah disuruh-suruh sama orang tuaku. Tolong guys, sepil film motivasi terbaru guys. Ya. Itu Pak. Ya. Makanya anak sekarang itu disebut strawberry generation, ya, wayu-wayu, cantik-cantik, ganteng-ganteng, pinter-pinter, tapi rapuh, ya. Strawberry itu kan bentuknya lucu, tapi gampang blenyek, ya, gampang busuk, ya. Makanya ada orang ketika sedih larinya ke musik, dengar musik sembuh. Ada orang sedih larinya ke pantai, ya. Ada yang bilang kalau tubuh saya kena ombak itu sesuatu Ustaz, ya cuma basah aja lah, nganggapnya sesuatu. Ada orang kalau sedih bertengkar sama istri mancing, ya. Duduk di pinggir kali nunggu ikan nyantol, ya. Healing, sedihnya hilang. Ada orang kalau sedih naik gunung, bikin tenda, ya, menghirup udara pegunungan, bikin status, alhamdulillah 1 hari tanpa notifikasi, ya, karena nggak ada sinyal. Ya. Tapi orang beriman itu Bapak Ibu, kalau sedih dia baca Quran, kalau dia gelisah dia baca Quran. Karena apa? Ala inna fi dzikrillah
tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berpikir itu tatma'innul qulub, menjadikan kalbu kita ini menjadi tenang. Siapa Pak di sini yang sedang tidak tenang? Penyakit masyarakat modern itu salah satunya adalah anxiety. Apa itu anxiety? Perasaan cemas berlebihan. Yang SD cemas, nanti kalau nggak dapat SMP bagus gimana? Yang SMP cemas kalau nggak dapat SMA gimana? Yang SMA cemas nanti bisa kuliah apa tidak? Yang kuliah cemas nanti skripsinya bisa jadi atau tidak? Yang sudah lulus sudah juga cemas nanti dapat kerjaan atau tidak? Nah, cuma kerjaan di rumah banyak, cuma nggak ada yang gaji, ya. Cuci piring itu kerjaan juga, cuma nggak ada yang gaji, ya. Yang belum nikah cemas, wah ini gimana ini, ya, mahar semakin tinggi, ya. Di Sukarjo Pak, tempat saya tinggal, Sukarjo Jawa Tengah, saya itu ngisi ular-ular, ya, kalau bahasa Jawa itu ular-ular, nasihat pernikahan. Kaget saya Pak, sedang tren. Kalau di Hergelis saya nggak tahu ya, di Sukarjo itu sedang tren seserahan pernikahan itu, bukan mahar ya, seserahan pernikahan. Ada beras, ada pupuk kalau dia petani, ya, ada pakaian perempuan, ada emas, ada gelang, ada macam-macam. Plus apa Pak sekarang? Vario terbaru, ya, ngambil dari dealer, ya. Saya kaget, sampingnya mantan itu vario terbaru, ya, ini jomblo ya, auto mental, ya kan? Lihat kayak gitu, ya. Oh, sekarang 2022 vario terbaru. Lah nanti kalau saya nikah 5 tahun lagi, ya, mosok truk tronton, ya kan? Maka kecemasan itu melanda siapapun, anxiety. Orang barat menderita anxiety, cemas, ambil obat, ya. Kalau orang depresi itu bisa datang ke psikolog. Kalau datang ke psikolog paling cuma dikasih nasihat-nasihat, masukan-masukan. Oh bapak harus kayak gini, oh ibu harus kayak gini. Kalau nggak sembuh harus ke dokter. Dokter jiwa itu psikiater. Nanti masuknya apa? Obat. Dok saya kok was-was terus ya, hati saya kok berdebar-berdebar, saya kok nggak tenang pikiran saya kok trauma, saya kok gelisah. Sama dokter dikasih obat tidur. Ada loh Bapak Ibu, orang gelisah itu sampai nggak bisa tidur. Gur tidur kan ya, nggak bisa. Makanya berbahagialah Pak, kalau panjenengan Anda semua taklim bisa tidur, Jumatan bisa tidur, wah itu nikmat luar biasa. Di saat hari ini orang modern di rumah sudah ada AC, spring bednya juga mentul-mentul, banyak tirnya, bantal juga mahal, satu bantal 1 juta, ya. Kurang apa? Nggak bisa tidur, ya. Makanya Masya Allah, ala inna bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka kata para ulama, kalau kamu tidak menemukan hatimu di 3 tempat: 1 ketika kamu baca Quran, 2 ketika kamu munajat sama Allah, 3 ketika kamu zikir, maka mintalah kepada Allah hati yang baru, karena hatimu sudah mati. Makanya tahlil Quran ini Bapak Ibu, ya mohon maaf, kadang-kadang kita ini kalau sudah jadi aktivis, ya, sudah pakaian seperti saya, peci seperti saya, ya, sudah sering ke masjid, ya, sudah merasa dalam tanda kutip dibikin oleh setan itu dinaikkan. Loh, kamu ini loh, lihatan, ya. Orang banyak di Hergelis ini, ya. Malam hari banyak orang keluar, tapi yang ikut pengajian siapa? Cuma kamu loh, ya. Itu dibikin tinggi. Makanya kadang-kadang kita lupa ada amalan yang kemudian bisa tatma'innul qulub, ya. Ya mohon maaf Pak, kalau misalnya kita sudah usia 40 ke atas, ya,
tiba-tiba ya, ada 3 hal kemarin saya baca di video itu yang harus dilakukan orang-orang yang sudah usia 40 tahun ke atas. 1, jangan takut pergi ke dokter ya, dokter apa saja ya. Karena biasanya kalau 40 itu sudah mengalami beberapa gangguan, ada yang giginya bolong-bolong harus dicabut, kebayang kalau dibius takut ya. Ada yang mungkin perutnya sakit ya, di sini bagian bawah ke dokter aja, wah enggak, saya nanti takut kalau tahu penyakit saya malah saya enggak mau makan ya, wis babut guys ya kan, semua dimakan ya. Yang kedua, jangan takut untuk cek lab ya, selama ini kan kita nggak pernah mau tahu rapor kita Pak ya, darah tinggi apa darah rendah ya, saya ini kalau tanggal 1 itu sehat, tapi kalau tanggal-tanggal itu kok gelir-gelir ya. Nah, itu bukan tensi Pak ya, itu kondisi dompet ya. Saya kok kalau minum manis dikit ya, kok saya jadi ngantuk ya. Kemudian kita ini nyari-nyari sendiri di internet ya. Makanya dokter itu sekarang sudah post-truth ini sudah mulai ditinggalkan orang golek-golek dhewe, cari-cari sendiri, diagnosis sendiri. Akhirnya sekarang ada penyakit namanya overthinking ya. Jadi karena kita nggak ada basic kedokteran, baca sendiri, bikin kesimpulan sendiri ya. Tanda-tanda penyakit ginjal ya. 1, pipisnya dikit, wah kita langsung, oh iya tadi kok saya pipisnya dikit ya. 2, ya gampang lelah, oh iya saya kok sekarang gampang lelah ya. Kemudian 3, terjadi nyeri di punggung bagian bawah, wah iya saya juga nyeri ya kan, jadi dicocok-cocoknya sendiri ya. Padahal kalau ke dokter, Bapak itu nggak apa-apa ya. Kenapa kok Bapak nyeri? Kemarin habis ngapain? Habis kerja bakti kok dok. Habis macul-macul, nggak pernah macul ya boyoken ya kan. Kenapa kok cepet capek? Ya kondisinya sekarang lagi panas, orang dehidrasi. Kenapa kok pipisnya dikit? Oh saya minumnya air putih dikit ya. Hari ini Bapak Ibu orang kena anxiety. Ya kalau orang mukmin baliknya kepada Allah ya. Bukan pada dengerin musik, apa itu namanya, terapi suara, bukan ke situ, tapi ala inna bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau seandainya dengan membaca Quran itu ternyata diri kita tetap juga masih gelisah, maka berarti ada sesuatu yang salah pada diri kita, bukan pada Qurannya ya. Ada orang baca Quran kok bapak-bapak malah ngerespon pusing-pusing, muntah-muntah, wah dipikir malah diruqyah ya. Oh jangan-jangan kamu ada jinnya ini ya. Maka ma'asyiral muslimin, kelompok pertama yang dirindukan surga adalah orang-orang yang tahlil Quran. Mereka itu yang gemar membaca Quran. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita apa Bapak Ibu? Iqra'ul Quran, bacalah Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu pada kadar akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Ahmad. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, punya Quran enggak? Punya. Islam tidak? Islam. Qurannya di mana? Di lemari ya. Karena tidak pernah dibaca. Makanya seorang mukmin yang membaca Quran, kata Nabi, dia seperti buah utrujah, baunya wangi, rasanya manis. Seorang mukmin enggak baca Quran itu seperti kurma, dimakan manis tapi enggak punya bau sama sekali. Seorang munafik yang baca Quran, baunya harum tapi rasanya pahit. Seorang munafik yang tidak baca Quran, sudah baunya busuk, rasanya juga tidak enak. Makanya tahlil Quran Bapak Ibu rahimakumullah. Mumpung ini 10 hari di
awal Dzulhijjah. Ya. Kalau kita bisa baca Quran sehari, ya, dalam kondisi mungkin sibuk atau mungkin dalam kondisi longgar, duduk-duduk nunggu klien, nunggu konsumen, buka HP ada aplikasi Quran, baca. Jadilah kita pembaca Quran, karena kelak apa? Kuburan kita akan menjadi terang benderang gara-gara kebiasaan kita di dunia membaca Al-Quran. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang kalau kita pas dikasih Allah sakit ya, di rumah nggak bisa ngapa-ngapain, bisanya cuma tidur toh, ya, kita itu bisa deket banget sama Quran. Tiap hari baca Quran. Di Solo pernah saya ngisi bareng seorang dokter. Dia itu punya penyakit, dari 1000 orang yang kena cuma 1 orang. Penyakitnya aneh. Jadi leher ke bawah itu lumpuh Pak, tapi leher ke atas nggak lumpuh. Jadi yang lumpuh cuma leher ke bawah saja. Itu ketika datang ke dokter koleganya, deteksinya itu kebanyakan minum jus buah. Padahal kita ini kalau ke dokter kan banyak-banyak makan buah ya Pak, ya kan? Ternyata kalau kebanyakan itu juga malah bikin penyakit. Ya. Minum jus buah itu sehari dia bisa sampai 9-10 gelas. Ya. Akhirnya ya sakit kayak gitu itu. Nah ketika sakit Pak, kegiatannya kalau pagi dia duduk di kursi roda, didorong sama istrinya, menghadap matahari, depannya Quran. Kalau misalnya sudah baca 2 halaman, dia panggil istrinya, Bu, sini, apa Pak? Tolong ini dibukakan halaman berikutnya. Karena tangannya ini lumpuh, kakinya lumpuh, lehernya ke atas nggak lumpuh. Dia sakit 4 tahun, sampai akhirnya sekarang sudah normal lagi. Itu malah tiap hari bisa baca Quran. Giliran sekarang sudah sembuh, malah nggak baca Quran. Lah apa kita ini harus sakit dulu untuk bisa baca Quran ya. Nah untuk bilang dalik, mudah-mudahan dikasih sehat semuanya. Makanya monggo bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita ini kepingin dirindukan surga, mari kita biasakan membaca Quran. Menjadi para pembela-pembelanya, menjadi orang-orang yang nantinya Quran itu akan bersaksi, ya Allah dia itu menghabiskan malamnya, menghabiskan waktunya untuk membaca diriku. Quran akan menjadi syafaat buat para pembacanya. Makanya Masya Allah ya, munculnya rumah Quran. Ada yang rumah tahfidz, ada yang rumah Quran. Orang beli rumah hanya untuk dipakai rumah Quran, menjamur di mana-mana. Orang-orang kaya itu rumahnya kosong, daripada kosong dia undang Ustadz, tolong Ustadz jenengan huni di situ, Anda tidur di situ, hidup di situ, bikin rumah Quran biar berkah. Orang akhirnya kecintaan dia kepada Quran ini luar biasa Bapak Ibu. Makanya kalau hari ini misalnya kita nggak bisa, contoh nih Bapak Ibu nih, kegemaran kita buka WA itu kita kasih aturan, saya baru boleh buka WA kalau sudah baca 2 ayat dalam Al-Quran. Jadi sebelum baca WA, buka 2 ayat dulu. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baru buka WA. Ya. Soalnya kita ini kalau buka WA itu bisa 2 menit 3 menit sekali. Ya, apalagi ya kalau jualan online itu ya WA-nya muruk terus. Ya. Ting, ya. Anda dapat pesanan, ting, Anda dapat pesanan. Ya. Apalagi yang kita jualan lewat aplikasi-aplikasi Gojek dan lain sebagainya. HP itu pegang terus. Ya. Makanya kita kasih peraturan kita sendiri. Dulu ada Pak aplikasi kayak gitu, baru bisa buka medsos kalau baca Quran. Tapi lama-lama dia ribut sendiri gitu ya. Sekarang kan apa-apa pakai aplikasi Pak, beli bensin aplikasi ya. Nanti Bapak mau nikah mungkin ya My Nikah ya, atau mungkin mau beli sayur ya My Sayur ya, apalagi ya. Bapak mau ke toilet aplikasi dulu Pak. Wah ini selak keluar ini ya. Ada bikin aplikasi nanti HP-nya itu penuh aplikasi Pak. Ya, padahal memori cuma berapa, 16
Itu ikut grup keluarga saja sudah penuh sama video sama foto keluarga ya. Kalau kita mau install itu harus menghilangkan yang lain dulu ya. Makanya ma'asyiral muslimin, Quran itu kitabnya umat Islam, firmannya Allah. Para ulama dulu sampai mempertahankan pendapatnya bahwa Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Itu sampai beliau dipenjara, sampai dibunuh, sampai diperangi. Lah kita ini sudah tinggal membacanya tok loh Pak ya. Mau Bapak mau nyari Quran yang jenis kayak apa, fadhol silahkan. Mau yang gede, yang kecil, yang tajwid, yang tilawah, fadhol silahkan ya. Bahkan sekarang yang untuk anak-anak itu pakai pena kayak gini, sentuhkan tulisannya itu tek keluar suaranya ya ayyuhalladzina amanu ya. Saya tanya kemarin sama temen yang main di aplikasi itu, bisa nggak kita bikin aplikasi murojaah kayak apa Ustaz? Jadi orang nanti kalau setoran hafalan nggak usah pakai Ustaz, nggak usah pakai Ustadzah ya. Cukup di depan HP ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti HP-nya ngoreksi, maaf mat aritmi sukun Anda kurang panjang ya. Bisa nggak? Bisa Pak, orang Google Map aja bisa kok ya. Maaf, belok kiri ya, jangan belok kanan ya kan. Itu mbaknya yang di Android kita itu tahu segalanya Pak ya. Nah masa kita nggak bisa, umat Islam punya ormas gede-gede nggak bisa bikin kayak gitu? Insya Allah bisa kata dia. Cuma apa? Memang data yang kita masukkan harus banyak. Nun sukun ketemu nun sukun atau tanwin ketemu mim apa, nun sukun ketemu tanwin ketemu nun sukun atau tanwin ketemu apa ya. Ada orang pakai topi itu tulisannya apa Pak? Nun sukun ketemu ain, ainnya kaget ya kan ya. Makanya Masya Allah ya Bapak Ibu rahimakumullah, upaya-upaya untuk mengajak manusia dekat sama Quran itu harus kita dorong terus. Gimana caranya orang itu agar menjadi sahabatnya Quran ya. Ya kalau kita misalnya mimpin keluarga ya, gimana sih keluarga kita itu harus senang sama Quran ya. Mungkin bikin majelis-majelis di rumah, bapaknya itu ngetes hafalan anaknya ya. Banyak bapak ibu yang pengen punya anak penghafal Quran, tapi bapak ibunya nggak pernah baca Quran. Saya ngisi Zoom meeting parenting, ada ibu-ibu, Assalamualaikum Ustaz, mau nanya, saya itu kepingin ya di antara keluarga kami itu adalah satu aja yang menghafal Quran ya. Nah ibu pernah baca Quran tiap hari? Ya enggak Ustaz, namanya juga pengen ya kan. Nah kalau pengen kan juga harusnya keluarganya itu menguatkan ya. Nah kemarin saya ngisi sampai sana Pak, Madura itu cuma apa? Datangi wisuda tahfidz anak umur 3 tahun ya. Masya Allah sudah bisa matan jazari ya, sudah bisa ngikrab ya, sudah bisa hafal 1 juz ya. Tes langsung anak 2 tahun 3 tahun bisa. Kenapa? Karena memang usia segitu itu usia ngapal usia menghafal. Meskipun ketika ditanya maksud ayat itu apa, ya nggak tahu, orang dia cuma ngapal ya. Sama kayak misalnya anak kita tiap hari kita kasih baby shark, ya keluarnya baby shark ya. Migonya baby shark ya. Kokomelon ya, itu kokomelon keluarnya ya. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini yang kita hadapi ini zaman ya. Zamannya ini sudah majunya itu luar biasa. Makanya kita didik anak, parenting, mendekatkan orang sama Quran harus pakai teknologi yang luar biasa juga. Anda bisa bayangkan loh, Jepang, nanti coba panjenengan teman-teman Bapak Ibu bisa cek di Google ya. Jepang itu sekarang sudah bisa menemukan layar Android yang tidak cuma menghantarkan gambar, video, suara. Sekarang Jepang itu sudah bisa menemukan layar Android yang sudah bisa menghantarkan aroma ya. Bau itu bisa dikirim tuh Pak ya. Bapak masak kambing ya, dipoto di status ya, ada temennya, wah seger banget itu makanannya, pengen tahu baunya kan? Iya, tak kirim ya, kirim bau masakan kambing ya, bisa ya. Makanya dengan teknologi artificial intelligence sekarang ini
semuanya insya Allah menuju ke sana. Ya. Nanti perang itu nggak butuh tentara, ya kayak kita lihat film-film Hollywood yang futuristik itu kan lama-lama orang pakai robot semua. Orang sekarang di tol itu kan ada pekerjanya di dalam bilik itu ya kan, ngasih kembalian. Sekarang nggak ada diganti. Ya. Makanya kok hari ini era 5.0 masih ada penjaga toilet itu kita juga harus mikir, ya kan? Apa nggak bisa diganti pakai robot itu? Ya. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, talil Quran, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, mereka itu menjadikan Quran sebagai tatmainul qulub, ya, penyejuk hati. Maka ketika kita lihat hari ini orang sibuk berpikir macam-macam tentang dunia, krisis pangan, ya. Apalagi yang kemarin itu ada suami istri nggak mau punya anak, gara-gara apa? Punya anak di Indonesia itu mahal, membesarkan anak dari mulai kandungan sampai membesarkan dia SMP itu butuh 3 miliar. Akhirnya dia itu anxiety, akhirnya apa? Cemas, nggak mau punya anak, nikah tapi nggak mau punya anak. Loh, kita nggak mikir ke sana Pak, kita punya Allah, kita baca Quran, tatmainul qulub, wes ya, tahun ini lahiran, tahun depan hamil lagi, ya, lahiran hamil lagi, sampai istri kita itu bingung, ini utangnya poso juga rampung-rampung ini ya, bapaknya penak ya kan, nggak pakai utang lah istri, ya, sampai dirapel-rapel, ini kita enak pemutihan pora ini ya, nggak ada, masa utang poso pemutihan, ya kan. Nah, makanya Bapak Ibu rahimakumullah, fadhol ya, kita bikin keluarga kita ini berlomba-lomba untuk mencintai Quran. Kalau ada satu gerakan di Makassar itu, kemarin saya ketemu sama agen buku saya, itu dia tantang jamaahnya ini, jamaah pengajian ini. Siapa yang bisa keluarganya itu satu orang hafal Quran 30 juz, kita umrohkan gratis. Wah, akhirnya Pak, orang itu berlomba-lomba gimana caranya agar salah satu di antara keluarga mereka itu ada yang hafal Quran. Ya, kalau kita yang sudah tua-tua kayak gini Pak, bapak-bapak, ya itu kadang ngapalkan 1 ayat, tambah 2 ayat, yang 1 ayat sudah hilang, ya. Tambah 3 ayat, yang 2 tadi hilang, ya. Apa 3-3-nya dibuat imam, drodok Pak, nggak keluar, ya. Alif lam ra, tilka ayatul kitab, tilka ayatul kitab. Qul huwallahu ahad. Ganti aja deh, daripada bola balik bola, ya. Belakangnya nggak ada yang benerin, ya. Nah, dipikirnya kalau surat panjang itu belakangnya ada yang benerin, ternyata ya, ini kok ayat asing ini. Ya. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Quran itu diturunkan dalam kondisi gampang untuk dihafal, ya. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat ya, di Iskarima kemarin ya, ada santrinya itu yang berkebutuhan khusus, lahir secara prematur, ibunya itu menterapi terus, ya, posisi dia di kursi roda terus nggak bisa ngapa-ngapa, tapi tiap hari Pak ibunya tuh sabar, ya. Saya dikasih Allah hadiah seperti anak ini, pasti ada hikmahnya, pasti dia itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki kelebihan lain, kelebihan anak-anak lain. Anak lain bisa lari-lari, dia nggak bisa, cuma duduk di kursi roda. Anak-anak lain bisa wah main bola, main apa, dia cuma di situ aja. Tapi apa Pak? Tiap hari sama ibunya itu disetelkan murotal. Dengan cara mendengar ini, dia bisa menghafal Quran 30 juz. Orangnya masih ada dan orangnya masih hidup Pak. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, talil Quran, orang-orang yang menjadikan Quran sebagai syifa'un lima fis sudur, ya, obat bagi hati yang sedang sakit, ya. Syifa, obat bagi penyakit yang ada di dalam dada kita ini, ya. Makanya ma'asyiral muslimin, kita menjadi bagian dari orang-orang yang talil Quran, ya. Sehingga harapannya kita bisa menjadi orang yang dirindukan surga. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, siapa orang-orang yang kata Nabi, ya, dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang wa khafidil lisan,
orang-orang yang mampu menjaga lisannya, orang-orang yang bisa menjaga apa-apa yang keluar dari mulutnya. Maka ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang perempuan ya Rasulullah, amalnya itu cuma sholat 5 waktu sama sedekahnya cuma sepotong keju ya. Tapi dia tidak pernah menyakiti saudaranya dengan lisannya. Amalnya cuma apa? Sholat 5 waktu, sedekahnya cuma apa? Sepotong keju. Tapi apa keistimewaannya? Dia tidak pernah menyakiti saudaranya, tetangganya dengan mulutnya. Kata Nabi, dia di surga ya. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebaliknya datang kepada beliau seorang wanita bercerita, ya Rasulullah, ada seorang wanita ya Rasulullah, amalnya banyak, sholatnya bagus, sedekahnya bagus, puasanya bagus ya, zikirnya bagus, doanya bagus, hampir semua amalnya bagus, tapi dia tidak bisa menjaga lisannya dari menyakiti saudaranya. Kata Nabi, dia di neraka. Makanya hafidil lisan. Apalagi era seperti ini Pak ya. Kalau kita bentangkan konteksnya menjaga lisan itu sampai pada tataran menjaga apa yang kita ketik, apa yang kita tulis di medsos. Makanya jempolmu itu bisa menjadi surgamu, jempolmu juga bisa menjadi nerakamu ya. Karena netizen yang budiman ini kadang-kadang review-review yang ada di dalam tulisan dia medsos itu bisa mempengaruhi banyak orang ya. Orang jualan bakso ya, udah iklan sana sini, ada orang komen, saya kemarin sudah ke baksonya ya, rasanya nggak enak, harganya mahal, sudah gitu kok ya. Itu bukan pencemaran nama baik, itu pengakuan. Tapi orang mau datang baca tulisan, wah nggak jadi wis ya, nggak enak kok, harganya mahal ya. Cuma gara-gara kalimat itu, padahal lidah orang bisa jadi beda ya. Makanya kalau bapak ibu seorang pebisnis dan mengandalkan iklannya dari medsos ya, usahakan memang kita ini punya buzzer Pak ya, yang bisa menetralkan ya. Oh saya kemarin ke Masjid Al-Furqan, masjidnya gede tapi panas ya, padahal AC-nya bisa dihitung ya. Akhirnya dia bikin review, ini Masjid Al-Furqan guys, AC-nya itu banyak tapi nggak nyala guys ya kan? Terus ada orang buka Google Map pengen ke Masjid Al-Furqan, lihat reviewnya Google Map-nya, wah masjidnya besar tapi panas, cari masjid lain aja ya. Makanya jamaah Al-Furqan harus jadi buzzer ketika ada komen kayak gitu. Oh enggak kok, itu pas kondisinya mati AC-nya, biasanya juga hidup. Orang ketika baca itu, oh ada yang ngurusin ini ya. Kayak kemarin kejadian di Jakarta, ada orang foto masjid, dalamnya ada motornya, dikasih narasi, masjid jadi lahan parkir. Geger itu di TikTok ya. Padahal itu motor tukangnya ya. Dan itu memang masih di keramik belum selesai dipakai motor tukang, karena dia motonya itu dari depan pas pintu masjid dalam itu seolah-olah dipakai parkir, dan sampingnya ada mall yang berkembang. Akhirnya dikasih narasi, mall berkembang, masjid dijual diganti lahan parkir. Kita nggak tahu apa-apa, wah gimana ini, wah rejim ya kan, kepangan kita ya. Makanya Masya Allah lu hafidil lisan ini Pak ya. Cukuplah seseorang itu dikatakan pembohong, kata Nabi, kalau dia itu selalu mengatakan apa yang dia dengar tanpa cross check ya. Kalau bapak-bapak pernah main training outbound itu ya, ini 6 orang, 10 orang, dari situ kita kasih pesan ya, beli roti coklat yang warnanya coklat dibungkus dengan kertas coklat ya, bisikkan ke temenmu ya, beli roti coklat dibungkus pakai kertas coklat yang rasanya coklat, sampai sini beli jadi beri roti coklat ya, sampai di sini beli tas coklat di dalamnya roti coklat ya, sampai di sini beli roti yang seperti tas coklat ya kan, sampai sana itu sudah beda lagi gitu Pak ya.
Nah itu manusia kok Pak ya. Makanya ternyata sudah diwanti-wanti betul, hafidhil lisan, jaga nih lisan kita. Itu untuk urusan yang biasa saja, bukan urusan yang memfitnah, apalagi urusan memfitnah ya. Bapak punya tetangganya itu ngekos perempuan ya. Keluar dari kosan itu seorang laki-laki ya, bener kan apa? Resleting ya. Keluar kok benerin resleting ini. Wah, langsung bapak bikin video ya, viral ya, Hercules ya, membara misalnya kan. Seorang laki-laki ditemukan keluar dari kamar seorang gadis ya, dalam posisi seperti ini guys ya, misalnya gitu. Wah, liar gitu ya, padahal bisa jadi kan Pak, orangnya nggak di rumah ya. Bu, saya mau ke belakang, boleh nunut nggak? Boleh nitip, boleh apa, pakai kamar mandi? Oh, boleh, silakan ya, nggak ada orangnya di dalam padahal ya. Makanya kayak dulu sampai terjadi fitnah terhadap Ibunda Aisyah ya, gara-gara beliau tertinggal oleh rombongan, kemudian dinaikkan ke onta ya, kemudian dituduh berzina dan lain sebagainya. Itu saja di zaman sahabat saja sudah sedemikian kecilnya fitnah itu, apalagi hari ini ya. Makanya kita memang harus belajar ya, artinya ternyata skenario itu bukan cuma di sinetron-sinetron Pak, dan Indonesia ini bikin sinetron berseri-seri saja bisa, apalagi kalau cuma bikin sinetron ya di antara kita ya. Misalnya biar, kalau dulu kan zaman dulu misalnya biar bapak kelihatan gagah di depan pacarnya ya, ngomong sama temennya, kamu nanti pas aku pacaran di alun-alun kamu datang ya, terus tiba-tiba kamu pokoknya ganggu pacarku gitu ya. Nanti kamu tak pukul, kamu pura-pura jatuh, kemudian lari, kemudian aku kelihatan, wah aku bisa melindungi pacarku gitu. Tak bayar satu orang 50.000, gimana? Mau nggak? Ya. Oke, siap ya. Zaman dulu saja model skenario kecil kayak gitu aja bisa dibikin, apalagi kalau kita punya dana yang lebih besar, skenario yang lebih besar, wallahu a'lam, bisa juga mungkin dibikin. Ya kalau cuma untuk wah biar ceweknya tuh masya Allah cowokku gagah sekali bisa melawan penjahat ya, padahal itu udah nanti kalau aku gini kamu gini, kalau gini kamu gini ya, jangan salah loh ya, latihan dulu ya, latihan ya. Terus saya ini jelek-jelek begini, saya kan dulu juga atlet silat Pak ya, saya atlet silat pernah diajari sama pelatih saya untuk prapon masuk ke pekan olahraga nasional di seni bela diri yang sabung tapi direkayasa ya. Jadi kita tarung tapi sudah dihafalkan geraknya, pakai senjata, tongkat, pakai trisula, pakai ruyung, pakai pedang. Akhirnya dilatih terus biar hafal ya. Itu saja bisa. Makanya ma'asyiral muslimin, hafidil lisan. Di era post-truth, apa itu post-truth? Di era kepakaran itu dihabisi, dan medsos itu menjadi raja dari segala informasi ya. Bapak kalau sakit gigi berani ke dokter gigi? Wah kebayang Pak, ke dokter gigi itu bayarnya luar biasa ya. Masih Bapak cuma datang ke apotek kan, Mbak ada obat sakit gigi ya. Mbaknya apotek tanya apa? Keluarnya gimana Pak? Wah ini gigi saya pojok ini lubang besar, senut-senut. Oh ya sebentar ya Pak, Bapak mau obat dokter atau mau obat biasa ya? Yang cepet lah ya, oke sebentar. Mbaknya ke belakang ngasih tablet-tablet yang itu tidak dijual bebas, tapi sama apoteknya dikasih ya. Ini Pak ya, ini 3 kali sekali, 3 kali dalam sehari, yang ini 2 kali, ini sebelum makan, ini setelah makan. Udah bayar, nggak perlu bayar jasa dokter. Padahal sekolah dokter itu mahal, sekali periksa mangap ya kan, 150 ya, 1 gigi 300 ya, udah kehilangan gigi bayar lagi ya kan ya. Kerowokmu adalah lahan nafkahku ya kan ya. Iya betul kan ya. Makanya sekarang dokter gigi pun harus bikin TikTok ya, pasiennya itu jadikan konten ya. Guys lihat ini guys, giginya bapak ini karangnya sudah kayak gini guys, maka kita akan melakukan scaling ya, itu di zoom gitu ya. Ya kalau nggak gitu persaingan luar biasa Pak ya.
Makanya itulah kenapa kita sebut apa? Post-truth. Kebenaran itu sudah nggak punya otoritas. Ya. Ke dokter mata, ya, kemarin saya nganter ibu saya, matanya merah banget. Yang sini saya khawatir, beliau sudah 67 tahun, saya khawatir glaukoma karena beliau juga ada gula. Ya, merah sekali, merah, tapi cuma separuh. Ya. Terus kita kan ya namanya netizen Pak ya, mesti kan langsung searching ya, nama dokter mata di Surakarta. Wah, itu langsung jeng terus dengan nomor teleponnya, apa dengan rutenya, dapat satu dokter, kita klik, kita buka reviewnya Pak. Dokternya cakep, ganteng, ramah, tapi di kantong tidak begitu ramah, ya kan? Dokternya galak, dokternya wah, terus kita pilih, ya udahlah, yang ini kita pilih. Akhirnya betul datang ke situ jam 6 pagi, rumahnya gede, mobilnya 4, bagus semuanya, burung-burungnya berkicau, wah mahal-mahal. Kita masuk ke situ, dokternya keluar, ada apa Bu, gitu ya, orangnya sabar, gini, ning, nggak ada 10 menit. Ya. Glaukoma bukan dok ya, kita khawatirnya itu, tapi ini kita kasih obat dulu biar tidak merah. Terus tolong ya tensinya dipantau Mas, soalnya kalau tensi ini bahaya, khawatirnya nanti kalau stroke mendadak atau apa. Oke, siap dok. Ya, sudah nggih, sudah. Di depan nggih? Iya, ya. Depan ya. Berapa Mas? Tik 600. Ya. Ya dokter mata Pak, ya kan? Kalau kita misalnya belekan kan aduh gini ya cuma beli insul, tetes gitu ya. Harus sabar-sabar ya. Mudah-mudahan sembuh. Ada lagi yang kuat itu pakai otem itu yang dari madu, terus petrihnya tuh nggak karu-karuan sembuh ya. Bismillah lah ya kan, daripada 600 ya kan. Ya. Nah, orang sekarang gitu post-truth ya. Ibu-ibu anaknya panas nggak nanya sama dokter, dok anak saya panas, enggak, nanyanya ke Facebook ya. Anaknya dipoto cekrek ya, lur anakku panas lur. Apa kilur ya kan? Oh yang komen ya liar Pak, namanya juga kayak gitu ya. Makanya hafidil lisan, hati-hati, betul hati-hati ya. Ada yang kemarin ibu ya kasih panadol lah Mbak, kasih obat penurun panas, yang sirup, yang ini. Ada yang komen tuh dimandikan aja Mbak ya kan? Panas dimandikan ya. Ya kalau ibu muda belum ada pengalaman, umur 21, 22 ya memang referensi mereka internet, nanyanya semua ke internet ya. Gak mau pakai jasa tukang sehari 150, yang apa kulinya 120, mikir wah, cuma bikin kamar mandi aja segitu, buka tutorial pasang keramik ya, pasang sendiri ya, kok akhirnya pegel kabeh awak ya. Keramik kira tadi ya, awaknya loro kabeh ya. Makanya Masya Allah ya, hari ini post-truth Pak, Bapak Ibu ya. Makanya hafidil lisan ya. Banyak negara itu hancur cuma gara-gara fitnah yang keluarnya dari mulut. Maka barang siapa, kata Nabi, bisa menjaga 2 lubang dalam tubuhnya, 1 lubang mulutnya dan 1 lubang di antara 2 pahanya, maka dia dijamin masuk surga ya. Karena 2 hal ini adalah sesuatu yang sangat urgent. Kalau dalam rumah tangga, bapak-bapak hati-hati, kalau marah jangan gampang bilang talak ya. Ibu-ibu juga gitu, kalau pas marah jangan gampang-gampang minta talak ya. 2 hal yang bercandanya adalah seriusnya, itu adalah talak dan nikah ya. Makanya pokoknya kalau marah itu kita betul-betul menahan diri dari kalimat-kalimat yang kita nanti menyesali ya. Ibu-ibu marah sama anak, wah hati-hati, sumpahnya seorang ibu itu dahsyat, umpatan seorang ibu juga dahsyat ya. Makanya ma'asyar muslimin rahimakumullah, mari kita menjadi bagian-bagian yang menjaga mulut kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam ya. Soalnya kadang-kadang kalau kita diam dipikir kita nggak peduli, tapi kalau kita ngomong kita nggak tahu ilmunya ya. Maka
mengatakan wallahu a'lam bishawab itu bagian dari ilmu, ya, karena memang kita nggak tahu gimana, ya. Daripada memaksakan diri berpendapat, ya. Karena hari ini gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, kadang-kadang orang pengen dianggap pinter, akhirnya mengeluarkan statement-statement yang di luar dari kapasitasnya, ya. Nggak paham tapi memaksa diri untuk paham. Ya nanti kan gampang bisa diralat dengan minta maaf, ya. Hati-hati dengan hal-hal seperti itu, ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menghormati tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Makanya ma'asyiral muslimin, orang kedua yang menjadi kelompok orang yang dirindukan surga adalah orang-orang yang bisa hafidil lisan, ya. Baik kita nulis apapun di medsos, ya. Ini kejadian ramai hari ini, sore ini, ya, di Babarsari, Jogja, pertarungan antar dua etnis yang berbeda, ya. Saya tadi lihat di video sampai bawa golok-golok, gitu ya. Hari ini kan gampang sekali Pak, orang disulut dengan sesuatu yang viral, ya, sesuatu yang viral. Makanya kadang hafidil lisan ini, menjaga lisan itu menjadi penting. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu adalah wa mut'imul ji'an, ya. Orang-orang yang mut'imul ji'an, memberi makan kepada yang ji'an, yang lapar-lapar, orang-orang yang kelaparan, ya. Orang-orang yang peduli terhadap orang-orang yang lapar, ya. Sedikit loh Bapak Ibu orang yang mau peduli kepada orang yang lapar, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas orang-orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar itu dengan apa? Kelak di hari kiamat dia akan diberikan oleh Allah buah-buahan dari surga, ya. Maka kalau seandainya kita ini adalah orang-orang yang fokus, sukanya itu membantu kepada mut'aimul ji'an, memberi makan orang-orang yang lapar, kata Nabi SAW, siapapun mukmin yang memberi makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Dan siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Masya Allah. Mungkin hari ini kita bukan termasuk orang yang kelaparan, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu mau makan apa itu pikirannya besok saya makan apa, menunya apa, ayam kah, bebek kah, tempe kah, tahu kah, ya. Soalnya kalau kita sering dengar ceramah-ceramah kesehatan itu kadang-kadang kita takut dengan makanan kita sendiri, ya. Jangan makan tempe karena tempe itu terbuat dari kedelai impor, makanlah tahu, ya. Karena tahu terbuat dari kedelai lokal, ya. Kalau tempe itu bisa mengakibatkan kanker karena dia ada GMO-nya, ya. Tapi kalau tahu insya Allah tidak, ya. Akhirnya disuguhi tempe di rumah makan, dipoto sama dia, kemudian dikasih caption andai semua tahu, ya, ya. Karena semuanya tempe, ya. Kalau dikasih tahu, dikasih caption semuanya sudah tahu, ya. Jadi nggak ada yang tidak tahu, ya. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, janjinya Nabi SAW, mereka yang fokus terhadap orang-orang yang lapar, mut'aimul ji'an, maka mereka akan mendapati dirinya nanti di akhirat, mereka akan diberikan buah-buahan surga. Maka monggo Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini menjadi pribadi-pribadi yang suka memberi makan kepada orang lain, ya. Alhamdulillah sekarang ada istilah apa? Jumat berkah, ya.
Orang Jumatan kalau safar, Bapak Ibu pernah merasakan safar, mampir Jumatan di sebuah masjid, sama masjidnya itu ada nasi bungkus, lauknya itu cuma mungkin oseng-oseng tempe atau mungkin cuma sambel dikasih cuilan banteng ya, tapi nyebutnya sudah nasi banteng padahal bantengnya cuma cuilan ya. Itu nikmatnya Pak, Masya Allah ya. Dan kita itu betul-betul merasa terbantu kalau pas safar dapat makanan-makanan dari kaum muslimin. Makanya monggo Bapak Ibu, harta yang dititipkan Allah kepada kita ini, kita cari orang lapar, orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Kalau hari ini mungkin kita bisa tinggal di rumah yang megah, insya Allah pintunya besar, rumahnya besar, kursinya besar, kasurnya besar, dapurnya besar, beras masih cukup, segala sesuatu masih cukup, kita aman, tidak ada pikiran macam-macam. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang hidupnya di jalan Bapak Ibu, nggak punya rumah, tidurnya cuma pindah-pindah dari satu emperan toko ke emperan yang lain. Sampai-sampai ada seseorang yang nulis status bagus banget itu ya, ketika ada orang-orang di Jakarta yang tidurnya di gerobak-gerobak, rumahnya ya gerobaknya itu, suami istri anak satu, mampir di warung Lamongan, pesen sama bapaknya, Pak saya pesen nasi goreng sama nasi satu porsi saja. Loh bapaknya kan 3 orang, kenapa kok cuma satu porsi? Gak apa-apa Pak, ini pas anak saya ulang tahun ya. Akhirnya dibelikan anaknya, disuruh makan. Loh bapak nggak makan? Enggak nak, bapak sudah kenyang. Loh, ibu nggak makan? Enggak, ibu lihat kamu saja sudah makan, ibu sudah senang. Melihat itu ada seorang wartawan yang sedang makan di sampingnya, akhirnya dipesankan makanan dua-duanya, tiga-tiganya. Pak tolong bikinkan 2 lagi untuk bapak dan ibunya, nanti saya yang bayar. Kadang-kadang memberi makan orang lapar yang sederhana gitu Pak, kita itu dapat dari Allah kebahagiaan ketika melihat orang yang kita bantu itu bahagia ya. Bapak sering dapat parcel ya, mungkin jadi pejabat sana, jadi pejabat sini, datang ke sekolah sana, ke sekolah ini, kalau datang disanjung, dipuji, dibawain oleh-oleh ya. Oleh-olehnya itu sama semua ya, mesti roti brownies, mesti roti brownies, mesti roti brownies, dimana semana kasih brownies. Akhirnya bapak gula darahnya tinggi gara-gara tiap hari makan brownies ya. Akhirnya sekarang nggak berani makan brownies, setiap kali dapat brownies cuma taruh di meja, istrinya nggak mau makan, anaknya juga nggak mau makan. Padahal brownies ini Pak, kalau misalnya kita kasihkan sama orang di pinggir jalan yang selama ini cuma lihat brownies itu dari etalase toko sambil dia pegangin kepalanya gini, ya Allah seandainya saya bisa makan brownies selezat itu ya. Atau mungkin bapak itu makan tiap hari ayam terus ya, ayam tepung, pagi sarapan ayam tepung, siang ayam tepung, sore ayam tepung, malam mie makannya apa? Ayam tepung. Astagfirullah ya kan, lama-lama saya keluar tepungnya ini ya. Tapi ada pemulung bawa karung berdiri di kacanya apa warung yang jualan ayam tepung itu sambil dia ngeliatin menu-menunya itu ya. Ketika bapak misalnya sudah dikasih, bapak sudah nggak mau, nak ini ada ayam tepung, ayam crispy, mungkin kamu mau atau belum makan? Masya Allah Pak, melihat dia lahapnya itu, kita tuh bahagia itu melebihi segala kebahagiaan yang pernah kita rasakan. Mungkin bagi kita minum apa es jeruk itu sudah biasa lah ya. Tapi memberikan kepada mereka yang kehausan ya, di saat mereka memang di kantongnya ini nggak punya apa-apa untuk membeli ya, itu betul-betul menjadi sesuatu yang sangat membantu mereka ya. Makanya ma'asyiral muslimin, inilah kebaikan Islam ya. Orang yang berjiwa sosial itu dapat tempat yang baik, dirindukan oleh surga. Makanya kita nggak boleh jadi mukmin yang selfish, mukmin yang egois, mukmin yang mementingkan diri kita sendiri ya. Maka kalau kita punya tetangga itu monggo lah, kanan kiri depan belakang itu kita tengok kondisi tetangga kita gimana. Jangan sampai roti di rumah kita tuh sampai busuk-busuk, sampai keluar jamur-jamur, sementara kanan kiri kita itu nggak pernah makan roti. Makan rotinya itu roti yang harus dicelup sampai dia
lunak baru bisa dimakan. Ya. Maka orang di dalam Islam itu didorong terus untuk menjadi pribadi yang tangannya ini aman buat saudara-saudara di sekitarnya. Ya. Makanya Bapak Ibu, jadilah kita ini pribadi-pribadi yang baik. Ya. Yang otak kita itu muternya itu selalu berpikir tentang apa ya yang bisa saya berikan untuk orang-orang di sekitar saya. Ya. Kemarin saya ditawari, Ustaz kalau ada pondok pesantren mau bikin usaha, kita bantu Ustaz. Ya. Alat-alat semua dari kita, nanti pondok pesantrennya kita ajari. Ya. Nanti 5 tahun usaha itu milik pesantren. Loh, usahanya apa Mas? Satu, ya, saya bikinkan pabrik roti, karena santri itu kan suka makan roti. Nanti pesantren yang bikin roti, konsumennya santrinya. Daripada dia beli roti di luar, mending dia beli roti dari bikinan pesantren sendiri. Nanti kita training, alatnya kita datangkan, biaya semua dari kita. Pesantren cuma nyiapin lahan sama listrik untuk operasional. Oke, itu satu. Yang kedua apa Mas? Yang kedua laundry. Ya. Daripada santri itu laundry keluar sekilo 6.500, ya. Nyuci sendiri juga sekarang santri-santri itu ya mungkin tidak setegar santri-santri zaman dulu, ya, nyuci sekilo masuk angin, ya. Ya. Maka kita sediakan laundry, nanti kita kasih mesin cuci sekian paket sama pengeringnya, tolong sediakan lahan sekian sama listriknya, nanti kita bagi hasil 5 tahun usaha itu milik pesantren. Satu lagi apa Mas? Satu lagi poliklinik. Kita bikinkan klinik, pesantren bikinkan lahan, nanti dokter-dokter segala macam petugasnya kita yang backup. Ya. Wah, itu yang bagus itu, ya, membantu umat. Artinya apa? Kalau kita ini memang seorang yang berjiwa sosial, Bapak Ibu, ya, sebagaimana Rasulullah SAW ya, mendidik para sahabatnya ketika para sahabat itu mau makan, sampingnya ini lebih butuh, ini kamu sajalah yang makan, saya sudah. Ya. Orang yang dikasih ini terima, lihat sampingnya lebih butuh, kamu aja yang makan, saya sudah. Ya. Begitu isarnya mereka mendahulukan kepentingan saudaranya. Ya. Kalau kita kan belum kayak gitu Bapak Ibu. Ya. Kita antri toilet saja, saya duluan. Ya. Kamu carry, kamu belakang. Ya. Kita belum bisa isar kepada saudara kita. Makanya Masya Allah, ya. Masjid kayak gini besar, ya, kita mikir gimana ya caranya agar orang datang ke sini itu ketagihan, ya, pengen ke sini lagi, pengen ke sini lagi, ya. Mungkin kita bikin baliho di sana, tulisannya apa? Kapan ke masjid lagi? Ya, baru datang tanyain kapan, ya. Ya. Terus di pojokan itu kita kasih air mineral, ya. Kemudian ada yang panas, ada yang dingin, ditulis, ya, mohon kalau udah selesai dibuang ke tempat sampah. Ya, bantu saudara kamu untuk mendapatkan pelayanan terbaik. Ya, Masya Allah. Ya. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah wal mut'imul ji'an, ya, orang-orang yang suka memberi makan orang yang lapar-lapar. Ya. Maka kadang-kadang bukan soal banyaknya Pak, nggak usah nunggu punya duit 10 juta, 5 juta, 15 juta baru ngasih memberi makan orang ya lapar, nggak usah. Pulang dari sini Bapak ketemu nasi goreng, ada uang di dompet 50.000, Mas bikinkan nasi goreng Mas, ya, 50.000 dapat 5 bisa nggak? Ya, bisa Pak, 10.000 ya Pak ya, iya. Ya. Bikinkan nasi goreng, sak kerupuk-kerupuknya kita taruh di motor, ya. Pulang kita mau ke rumah, ada bapak-bapak itu, ya, kelihatan kumus, nggak mandi, ya. Kemudian dia tidur di emperan, ya. Kemudian Pak maaf, ya, Bapak sudah makan, ya. Belum Pak. Ini ada nasi goreng sama teh panas. Bapak mau? Ya. Wah, makasih loh Pak. Ya, kasih. Itu nanti kita didoakan. Wah, semoga rezekinya lancar ya Pak, ya. Semoga utang-utangnya lunas. Oh ya Pak, terus Pak, doa terus Pak, terus, kan? Ya, ya jangan gitu ya. Malah ditanggap kondono, ya kan? Ya, ya. Udah ya Pak ya, terima kasih saya duluan. Oh ya, ya. Nggak usah difoto, nggak usah di video, ya. Jalan. Ya. Kalau di Solo itu ada teman-teman pakai roda berapa? Roda 3. Ya. Di situ taruh nasi sak bakul, sayuran pecel, kemudian sama sambal, lauknya tahu tempe sama lele goreng. Dijual 2.000, ya,
2.000 dapat nasi pecel, lauknya tahu tempe sama lele goreng. Ya, rugi? Enggak. Karena ngelihat orang kayak gitu, orang ingin donasi. Ya. Kenapa kok bayar? Kenapa nggak digratiskan? Biar orang menghargai. Ya, kalau gratis itu kadang-kadang kan paling enak, ya kan? Soalnya gratis. Ya mudah-mudahan lah Pak, nanti teman-teman herbalis ini bisa ngikutin ya, bukan cuma nasi pecel lauk lele ya, tapi nasi padang. Wah, nasi padang dengan lauk kepala ikan ya, Masya Allah Pak, nasi padang Pak. Wah Masya Allah, saya sudah bertahun-tahun cuma lihat nasi padang itu dari jauh, sekarang saya bisa mencium aromanya, bisa makan pakai jari saya, bisa saya jilat-jilat semuanya. Masya Allah, ini yang saya rindu-rindukan ya. Bagi beberapa orang nasi padang itu sudah sangat menjemukan ya, warna lauknya itu semua kolesterol, ambil telur kolesterol, ambil lele kolesterol, ambil ini kolesterol ya, nggak ada yang nggak kolesterol ya. Tapi bagi beberapa orang nasi padang itu diidamkan. Yang terakhir Bapak Ibu, yang nomor 4 adalah orang-orang yang saum Ramadan ya, mereka yang setiap Ramadan berpuasa. Orang-orang ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu khusus di surga yang dirindukan oleh surga, yaitu Babur Rayyan ya. Allah akan memanggil orang-orang yang gemar berpuasa Ramadan, kemudian mereka diminta untuk masuk ke dalam pintu tersebut, khusus bagi orang-orang yang ahli saum ya. Makanya Bapak Ibu, 4 kelompok ini ya, mari kita berlomba-lomba menjadi salah satunya. Kalau kita nggak bisa menjadi orang-orang yang tahlil Quran, hafal Ustaz, saya nggak bisa baca Quran dengan lancar, maka mulai sekarang kita belajar ya. Kalau perlu kajian kita yang Senin malam ini, bikin satu tim yang bikin tulisan di sana, bagi bapak-bapak yang ingin belajar Quran, hubungi ini, nanti kita ajari sampai bisa. Sekarang metodenya sudah banyak Bapak Ibu ya, silahkan ya. Kalau kita misalnya nggak bisa jadi pribadi yang tahlil Quran, kita mungkin supportnya di apa? Hafidz lisan, kita jaga lisan kita. Kalau misalnya kita memang bukan urusan kita, mending kuping kita tutup, mata kita tutup ya. Wis mending nggak tahu apa-apa daripada kalau tahu apa-apa kita nggak bisa menjaga amanah. Makanya kalau bukan urusan kita itu, yang mending kita mencukupkan diri, kecuali kalau ada orang minta dibantu. Ustaz, tolong bantu saya. Wadah apa Pak? Ini saya punya istri Ustaz ya. Istri saya suruh pakai jilbab besar, nggak mau, soalnya dia kerja di instansi, di lembaga, di pelayanan. Katanya kalau terlalu besar dimarahi sama atasan. Saya sampai bela-belain ketemu sama atasannya, saya jelaskan dalilnya, saya jelaskan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya harus gimana? Nah, kalau kita didatangi kayak gitu, ya kita bantu semaksimal yang kita bisa. Tapi kalau bukan urusan kita, nggak perlu kita nguping-nguping ya. Punya tetangga sedang bentrok, kamu ini yuk. Wah, ini menarik ini ya. Kira-kira seri berikutnya apa ini ya? Kalau rame ya part 2 lanjutkan ya. Waduh ya. Ini kita menikmati sebuah pertikaian. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau nggak mampu juga pada aspek itu, fadhol kita menjadi orang-orang yang suka memberi makan orang yang lapar dan menjadi orang-orang yang gemar berpuasa Ramadan. Demikian Bapak Ibu sedikit taklim kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga menambah semangat kita untuk mengejar surga ya. Di saat orang lain hari ini ngejarnya surga dunia, dipikir dunia ini cuma akhir dari segalanya ya. Banyak orang yang menyiapkan diri untuk bahagia di dunia, tapi hanya sedikit orang yang menyiapkan diri untuk bahagia di akhiratnya ya. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah, dan hidayah ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Demikian dari saya, alhamdulillah. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz yang